Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab 4, yaitu transformasi geometri. Jenis-jenis transformasi geometri ada 4, yaitu yang pertama refleksi, yang kedua translasi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Pada pertemuan sekarang kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan setiap titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak yang sama. Sehingga pada pencerminan ini ada beberapa sifat, yaitu yang pertama, bentuk objek sama dengan bentuk bayangan. Yang kedua, jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang ketiga, garis yang menghubungkan objek dan bayangan harus tegak lurus dengan cermin. Misalnya pada bangun segitiga ini. Ini di sini bangun segitiga akan dicerminkan pada sumbu Y, sehingga bentuk objek yang semula akan sama dengan bayangannya. Jadi segitiga yang semula dengan hasil bayangan pencerminan di sini adalah sama. Untuk mencerminkan sebuah bangun segitiga, maka yang dicerminkan di sini adalah titik-titiknya. Jadi satu persatu kalian cerminkan. Titik yang di belakang ini akan letaknya di belakang. Sehingga titik yang di belakang ini ke cermin akan sama dengan cermin ke bayangannya. Begitu juga titik yang lainnya. Sehingga di sini kalau dari titik semula ke bayangan dihubungkan, ini akan tegak lurus dengan cerminnya. Dan segitiga semula dengan bayangannya ini akan berhadapan. Sama seperti kalian kalau bercermin di rumahnya. Jadi kalau kalian bercermin, maka kalian dengan bayangannya akan berhadapan. Pada refleksi juga digunakan pendekatan koordinat. Perhatikan bentuk refleksi dan bayangan pada gambar berikut. Sini yang A dan B. Yang A ini adalah pencerminan terhadap sumbu X, sedangkan yang B pencerminan terhadap sumbu Y. Kalau ada pencerminan terhadap sumbu X, misalnya di sini A ada di atas sumbu X, maka ini hasil pencerminannya akan ada di bawah sumbu X. Sehingga A ini cara menentukannya, kalian hitung ada berapa langkah ke sumbu X. Enggak 1, 2, 3. Maka dari X ke hasil pencerminannya atau hasil bayangannya juga akan ada 3 langkah. 1, 2, 3. Kalau titik semula ada di bawah sumbu X, maka hasil bayangannya akan ada di atas sumbu X. Yang B, kalau cerminnya sumbu Y, titik semula ada di sebelah kanan dari sumbu Y, maka hasil pencerminannya akan di sebelah kiri. Atau kalau titik semula di sebelah kiri, maka hasil pencerminannya ada di sebelah kanan. Misalnya di sini, gambar A diketahui titik A 2,3 direfleksikan terhadap sumbu X akan menghasilkan A absen 2,-3. Setelah dilihat dari titik asal ke hasil refleksinya, ternyata X-nya ini sama, sedangkan Y-nya berbeda. Bedanya di sini hanya tandanya. Dari Y positif akan menjadi Y negatif atau sebaliknya. Sedangkan gambar yang B di sini diketahui titik C 3,2 direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan titik C absen -3,2. Kalau dilihat dari koordinat C dengan koordinat C absen, Y-nya ini tetap, yang berbeda X-nya, tapi yang bedanya di sini hanya tandanya saja. Dari positif jadi negatif, dari negatif jadi positif. Sekarang yang C dan D. Yang C di sini pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X, sedangkan yang D pencerminan terhadap garis Y sama dengan -X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, caranya misalnya di sini G, maka untuk menentukan hasil bayangannya bisa melangkah ke atas sehingga akan ketemu titik potong dengan
dengan cermin yaitu 1, 2, maka tuh ke kanan juga 2 di sini. Yang hanya juga sama, berarti bisa ke bawah 1, 2, 3 sampai memotong, maka di sini juga 3, 1, 2, 3 sehingga ketemu H absennya. Untuk yang pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X juga sama, ini J nya berarti 1, 2, maka ke atas juga 1, 2, sehingga di sini garis J dengan J absen kalau dihubungkan akan tegak lurus dengan cerminnya. Yang C juga sama, kalau G ke G absen dihubungkan maka ini juga tegak lurus. Kalau kita perhatikan gambar C, diketahui titik G 3,1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan titik G absen 1,3. Kalau dia lihat ternyata X nya pindah ke belakang sedangkan Y nya pindah ke depan, sehingga ini tinggal ditukar saja. Misalnya titik H di sini min 1,2, maka kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka F absennya di sini 2, min 1. Jadi Y-nya pindah ke depan, X-nya pindah ke belakang. Sedangkan yang D diketahui titik J, misalnya di sini min 2,0 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Sama, tinggal dipindah, hanya tandanya berubah. 0 pindah ke depan, 2 pindah ke belakang. Karena di sini min, maka di sini jadi 2. Atau L 2,1 maka menghasilkan L absen 1 pindah ke depan, 2 pindah ke belakang, cuman tandanya berubah. Kalau tadi positif semua sekarang jadi negatif. Ini untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Kalau terhadap Y sama dengan X langsung dipindah, X ke depan, ke belakang, Y-nya ke depan. Sekarang E dan F di sini pencerminan terhadap garis X sama dengan 2, sedangkan yang F pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Jadi cerminnya dulu kalian buat, garis X sama dengan 2 ini dibuat dulu. Setelah itu misalnya ada titik K di sebelah kiri dari cermin, maka tetap kalian melangkahnya ke sebelah kanan. Sama tadi cermin pada sumbu Y. Yang cermin Y sama dengan 2 sama tadi cerminnya pada sumbu X. Sekarang gambar yang E, diketahui titik K 1,2 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2 menghasilkan K absen 3,2. Di sini setelah dilihat ternyata Y-nya tetap. Kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka Y-nya tetap, X-nya yang berubah. Dan kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, maka X-nya yang tetap, Y-nya yang berubah. Y-nya dari 1 menjadi 3. Maka di sini dari 2 kali 2 dikurangi 1. 2 kali 2, 4 kurangi 1, 3. Di sini juga sama, 2 kali 1, 2 kali 2 ya, 2 kali 2 X-nya 2 di sini 4 dikurangi 1, 3. Sekarang yang G adalah gambar dari pencerminan terhadap titik asal yaitu di titik O yaitu 0,0. Maka sekarang pada titik. Kalau tadi garis, sekarang pencerminan pada titik sama. Kalau ada titik E di sini ingin dicerminkan pada titik asal atau 0,0, caranya kalian bisa melangkah ke bawah menuju ke 0,0 2 langkah. Ini juga sama, ke bawah 2 langkah ke kanan. Sehingga dari gambar G di sini, misalnya diketahui titik E 2,1 direfleksikan terhadap titik asal O yaitu 0,0, maka di sini akan menghasilkan titik E absen min 2, min 1. Sama X dan Y-nya ini misalnya ada F, maka akan menghasilkan F absen 3, min 3. Jadi sama, cuman tandanya yang berubah. Sehingga dari gambar tadi dapat disimpulkan secara umum hasil refleksi titik X, Y
pada bidang koordinat dapat dirumuskan seperti dalam tabel berikut. Jadi dari tadi, gambar tadi kalian bisa menarik kesimpulan rumus hasil refleksinya. Misalnya di sini titik awal atau semula ini dimisalkan dengan X, Y semua. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, tadi sudah bahwa yang berubah adalah Y-nya. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka Y-nya berubah, tapi yang berubah hanya tandanya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah X-nya, yang berubah hanya tandanya. Kalau titik semula yaitu X, Y direfleksikan terhadap titik asal atau 0,0, maka ini yang berubah hanya tandanya. Jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka ini tinggal ditukar. Kalau titik semula X, Y, maka hasil pencerminannya adalah Y, X. Jadi yang di depan pindah ke belakang, yang belakang pindah ke depan. Nah sekarang kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, sama seperti Y sama dengan X, tapi tandanya berubah. Sekarang kalau direfleksikan terhadap garis X sama dengan H dari X, Y, direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka yang berubah X-nya. Kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka yang berubah Y-nya. Kalau garis X sama dengan H, yang berubah X-nya, Y-nya tetap. Dimana di sini rumusnya 2 kali H ini hanya dikurangi X titik semula. Kalau terhadap garis Y sama dengan K, maka X-nya tetap, Y-nya berubah, yaitu menggunakan rumus 2 kali K dikurangi titik semula yaitu Y. Untuk lebih memahami, kalian perhatikan contohnya. Sebenarnya pada transformasi geometri yaitu pada refleksi ini mudah asalkan kalian hafal pada rumusnya. Sekarang perhatikan contoh yang pertama. Titik A min 3,5 direfleksikan terhadap sumbu Y. Tentukan bayangan atau hasil refleksi titik A. Ingat rumusnya tadi, apabila ada sebuah titik direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya, Y-nya tetap. Sehingga min 3,5 jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka A absennya min X, Y. Berarti X-nya tandanya berubah. Dari tadi rumusnya X, Y akan menjadi min X, Y. Karena sekarang X-nya min, berarti berubah menjadi positif yaitu 3, Y-nya tetap, hingga A absennya 3,5. Yang nomor 2, titik B 4,5 direfleksikan terhadap titik O atau 0,0. Tentukan hasil refleksi titik B. Diingat tadi untuk refleksi terhadap titik pusat atau titik asal, maka tetap, tapi yang berubah tandanya. Dari titik B 4,5 akan direfleksikan terhadap titik asal 0,0, maka B absennya tetap, X dan Y-nya tetap, tapi tanda berubah. Sehingga dari 4 menjadi min 4, 5 min 5. Jadi B absennya min 4, min 5. Yang nomor 3, titik P 6,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan hasil refleksi titik P. Kalian ingat kalau ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, tinggal ditukar tempatnya, yang belakang ke depan, yang depan ke belakang. Jadi kalau ada titik P, titik P 6,2 akan direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan P absen sama dengan 2,6. Jadi tinggal dipindah belakang, pindah ke depan, depan pindah ke belakang. Yang nomor 4, titik R 0,2 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Tentukan bayangan dari titik R. Untuk pencerminan terhadap garis
X sama dengan 2, maka Y-nya tetap, X-nya yang berubah. Lihat, kalian perhatikan rumusnya. Kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka di sini yang berubah X-nya dengan rumus 2H dikurangi X. Cari dulu 2H dikurangi X. 2 hanya di sini 2 dikurangi X-nya 0. 2 kali 2 4 dikurangi 0 4. Maka di sini R absennya 4,2. Jadi Y-nya tetap. Yang nomor 5, titik A direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 3. Menghasilkan titik A absen 3, min 1. Lah di sini kebalikannya. Sekarang disuruh menentukan koordinat titik A, diketahui bayangannya atau A absennya. Sebenarnya sama. Kalian perhatikan, untuk mencari bayangan dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan min 3, yang berubah adalah Y-nya, X-nya tetap. Karena di sini disuruh mencari titik koordinat titik A, yaitu titik semula, kalian tentukan dulu A-nya misalnya X, Y. Akan direfleksikan terhadap Y sama dengan min 3. Di sini akan menghasilkan A absen 3, min 1. Jadi absennya sudah ada, di mana A absennya di sini kan sama dengan X di 2K dikurangi Y. X-nya sama, tinggal mencari Y-nya. Kalian bisa keluarkan 2K min 1 ini sama dengan 2K min Y ini akan sama dengan min 1. Dikeluarkan dulu, 2K dikurangi Y sama dengan min 1, karena ini sama hasilnya. K-nya sekarang min 3 dari garisnya di sini, sehingga 2 kali min 3 dikurangi Y sama dengan min 1. 2 kali min 3 min 6 dikurangi Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 6 ditambah 1, Y-nya sama dengan min 5. Karena X-nya tetap, jadi koordinat titik A 3, min 5. Yang nomor 6, titik A 7,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, lalu direfleksikan lagi terhadap sumbu X. Tentukan hasil komposisi refleksi titik A. Jadi di sini soal nomor 6 ada 2 kali refleksi. Jadi kalian refleksikan saja atau cerminkan saja satu per satu, yaitu yang pertama, titik A 7,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau ada refleks atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, ini tinggal tempatnya ditukar. Jadi yang belakang ke depan, yang depan ke belakang, sehingga menghasilkan A absen 3,1. Hasil dari refleksi yang pertama, kalian refleksikan lagi, yaitu terhadap sumbu X. Kalau ingin direfleksikan terhadap sumbu X, maka Y-nya yang berubah, tapi yang berubah hanya tandanya, X-nya tetap. Sehingga hasil refleksi yang kedua, yaitu X-nya tetap 3, Y-nya tandanya berubah jadi min 3. Sehingga hasil komposisi refleksi titik A di sini adalah 3, min 7. Yang nomor 7, sebuah persegi dengan koordinat titik A 1,1, B 3,1, C 3,3, dan D 1,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Tentukan koordinat titik A absen, B absen, C absen, dan D absen. Kalau ada refleksi sebuah bangun datar, maka yang direfleksikan adalah titik-titiknya. Jadi satu persatu setiap titik dicerminkan. Yang pertama, cari dulu hasil refleksi dari titik A, di mana di sini titik A 1,1 akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Maka kalau ada refleksi terhadap garis Y sama dengan 4, maka Y-nya yang berubah, X-nya tetap. Berarti X-nya tetap 1, sedangkan Y-nya
Cara mencarinya, masukkan ke rumusnya, yaitu 2 kali 4 dikurangi 1. 2 kali 4, 8 dikurangi 1, 7. Sehingga A absennya 1,7. Yang B, 3,1 akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4, sama B, X-nya tetap yaitu 3, sedangkan Y-nya pakai rumus yang di atas, yaitu 2 kali 4, 8 kurangi Y, yaitu kurangi 1, 7. Jadi hasil B absennya 3,7. Titik C, 3,3 akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4, maka C absennya, X-nya tetap 3, Y-nya berarti 2 kali 4, 8 dikurangi Y, 3, yaitu 8 dikurangi 3, 5. Jadi hasil refleksi dari C, yaitu C absen 3,5. Sedangkan yang D, yaitu titik D ada di 1,3 akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4, maka D absennya, X-nya tetap 1, Y-nya 2 kali 4, 8 dikurangi 3, 5. Maka ketemu D absennya 1,5. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.